Uang kamu selalu habis. Mungkin bukan soal gaji, tapi bagaimana kamu mengelolanya. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Dia, umur aku 19 tahun. Banyak orang fokus untuk mencari uang yang banyak. Padahal yang terpenting adalah habitnya. Bagaimana dia ngelola. So, di sini aku bakal share 5 habit keuangan yang bisa kalian lakukan supaya hidup kalian bertumbuh secara finansial perlahan. Yang pertama, pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan. Disarankan untuk pengeluaran tidak lebih dari 50% dari gaji kalian atau pendapatan kalian. Jadi makanya pentingnya itu budgeting, pentingnya untuk mencatat pengeluaran kalian setiap bulan dan juga mengevaluasinya. Mana yang kira-kira bisa di-increase, mana yang kira-kira bisa kalian kurangi. For example, mungkin bulan lalu kalian ngopi atau nongkrong lebih banyak. Mungkin bulan depan bisa kalian kurangi untuk mencapai tujuan finansial atau goal keuangan kalian masing-masing. Ada beberapa hal yang bisa dikurangi dan ada beberapa hal yang tidak bisa dikurangi. Mungkin yang bisa dikurangi adalah seperti nongkrong, lebih banyak nongkrong, mungkin kalian bisa batasi, seperti juga membeli hal-hal yang tidak kalian perlukan, seperti ikutan tren orang, kalian bisa mungkin bulan depan kurangi, supaya kalian bisa mencapai tujuan keuangan atau goal yang kalian inginkan. Yang kedua, perbanyak income. Karena ada beberapa bagian di setiap bulannya yang dimana kita tidak bisa untuk menghematnya. Contoh, seperti misalnya membayar premi asuransi, kita tidak bisa menguranginya ya. Tergantung kalian entah mau pakai BPJS ataupun premi ataupun asuransi yang swasta. Jadi pentingnya kita untuk perbanyak income, bukan hanya dari satu sumber income, tapi beberapa income. Contoh, kalian membangun bisnis, entah itu rumah makan atau toko apapun, atau kalian mau jadi investor, kalian hidup dari passive income. Contoh seperti kalian membeli saham BBRI, income kalian untuk dividen sendiri, BBRI membagikan dividen 10% setiap bulannya, jadi semakin banyak lot yang kalian punya saham BBRI, maka passive income-nya akan semakin banyak. Disclaimer, aku tidak menyarankan kalian untuk, aku tidak merekomendasikan atau menyuruh kalian untuk membeli saham tertentu ya. Contoh lainnya, kalian menjual jasa seperti jasa apapun yang kalian bisa, jasa editing, jasa apapun yang kalian bisa, skill yang kalian bisa, atau contohnya kalian membuat YouTube, kalian mendapatkan penghasilan dari AdSense. Jadi banyak banget income. Sebenarnya sekarang seperti affiliate ya, atau dari endorse kalau misalnya kalian influencer. Banyak sekali ada sumber income yang bisa kalian lakukan. Semakin banyak income yang kalian punya, maka semakin banyak kalian bisa mengelolanya, sehingga membuat finansial kalian terus bertumbuh setiap bulannya. Yang ketiga, beli aset bukan liabilitas. Aset itu apa? Aset itu adalah dimana kita membeli sesuatu, namun pendapatan kita terus bertambah dari hal tersebut. Kalau liabilitas, kita beli sesuatu tapi justru malah kita nggak mendapatkan uang dari sana. Contoh, kalau kalian beli mobil, itu bisa dikatakan aset jika kalian menggunakan mobil itu dengan seperti sewa, kalian menyewakan mobil tersebut, atau kalian menjual jasa driver kalian. Itu bisa dikatakan aset, tapi bisa dikatakan liabilitas jika kalian tidak hanya menggunakan mobil itu untuk keseharian kalian. Kalian itu mengeluarkan uang, tapi tidak mendapatkan uang lagi. Istilahnya untuk liabilitas kalian ngeluarin uang lah, buang-buang uang lah untuk itu. Tapi untuk beli aset kalian bukan hanya buang uang, tapi juga mendapatkan lebih banyak uang dari sana. Contoh, apakah rumah itu aset? Bisa dikatakan aset jika rumah itu kalian sewakan lagi atau kalian jual lagi. Kalau hanya kalian tempatin, mungkin itu bukan aset. Contoh lainnya, kamera. Kamera bisa dikatakan aset kalau kalian menggunakan kamera itu untuk hal-hal seperti record video YouTube, atau kalian berbisnis berkaitan dengan media atau kamera. Karena di sana
kamera itu memberikan penghasilan untuk kita. Ya, contohnya kalian taruh 100 juta di reksadana obligasi dengan return anggaplah 9% per tahun. Itu lumayan ya. Apalagi kalau kalian taruh 100 juta di saham yang memberikan dividen misalnya 10%, atau kalian taruh 100 juta di saham yang memberikan return 10%. Itu terus bergulung-gulung ya modal kalian. Jadi modal kalian terus kalian keluarkan untuk mendapatkan capital lagi, mendapatkan uang lagi. Next, buat uang yang bekerja untuk kamu. Kalau kalian taruh uang kalian di rekening kalian yang dimana tidak memberikan persenan atau justru mengurangi uang kalian, itu namanya uang kalian nganggur. Tapi kalau kalian taruh uang kalian di instrumen investasi, contohnya kalian taruh di emas, kalian taruh di reksadana obligasi, kalian taruh di reksadana pasar uang, kalian taruh di reksadana saham, kalian taruh di saham individual, kalian taruh di saham US, kalian taruh di properti, kalian taruh di deposito. Kalian bisa bandingkan yang mana memberikan return yang lebih tinggi, atau kalau kalian bisa lakukan semuanya, kalian bisa mendapatkan penghasilan dari mana-mana saja. Jadi kalau kalian taruh uang kalian di rekening, ya itu cuma membuat uang kalian nganggur. Kalian kerja untuk uang, uang kalian juga harus kerja untuk kalian. So, baik lagi, investasilah di instrumen yang kamu ngerti dan di instrumen yang sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Tujuan keuangan setiap orang itu berbeda, jadi kamu tidak bisa membandingkan tujuan keuangan kamu dengan tujuan keuangan orang lain, dan kamu tidak bisa menyamakan tindakan kamu dengan tindakan orang lain karena tujuannya berbeda. Dan gak perlu ikut-ikutan, karena yang hanya tahu kamu hanyalah diri kamu. Beli barang karena butuh. Kalian pernah mikir gak sih, kalian habis beli tas, keluar sama teman, tiba-tiba sampai rumah kalian nyesel, ngapain ya aku beli ini? Kalau aku taruh di instrumen investasi kan bisa kerja tuh uangnya. Nah, kalian pernah mikir gak sih, kalian keluar sama teman, terus temennya ngajak, yuk beli ini yuk biar kato, keluar uang. Misalnya, apakah kalian membeli barang itu karena kalian membutuhkan, kalian sendiri butuh, atau keluarga kalian butuh? Atau kalian membeli barang tersebut demi mendapatkan respect, atau demi mendapatkan attention dari orang-orang? Kalau kalian demi mendapatkan attention, demi mendapatkan respect dari orang-orang, itu nggak akan membuat kalian bahagia. Kalian akan bahagia sebentar doang. Contohnya kayak beli tas tadi karena diajak kapan sama temen. Kalian mikir nggak sih, kalian mungkin punya banyak tas, banyak yang belum kepake, terus sampai rumah nyesel deh. So, sebelum kamu beli barang, pastikan kamu tanya sama diri kamu butuh nggak barang itu? Kalau aku nggak beli barang itu, apakah hidup aku berubah? Kalau aku nggak beli barang itu, apakah aku akan hidup susah? Gitu. Atau kalian bisa memberi waktu kalian 1 minggu untuk mikir, aku perlu nggak ya barang ini? Kalau aku nggak beli barang ini, emang kenapa? Apakah berdampak dengan hidupku? Kalian bisa tanya itu kepada diri kalian sendiri, so kalian nggak akan menyesal ketika membeli barang apapun. Dan banyak sekali orang, kalau mending ya, kalau belanja itu kalian sendiri aja. Karena kalau kalian belanja sama teman kalian diajakin beli ini, beli itu, supaya couple, supaya barengan, kalian bakal beli semuanya tuh yang disuruh sama teman kalian. Ya, baik lagi setiap orang, kamu harus bisa mengontrol apa yang kamu butuhkan. Kamu tahu diri kamu butuh apa, kamu tahu keperluan diri kamu. So, itu aja 5 hal habit keuangan yang bisa kalian lakukan supaya finansial kalian terus bertumbuh. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. And see you on the next video. Bye-bye.